Salam selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, hari Minggu, hari yang indah, hari bersukacita, hari yang berbahagia. Karena ini adalah hari Sabat. Kita boleh bersama-sama datang ke hadirat-Nya, membawa korban syukur, pujian, pengagungan, dan dengan penuh sukacita kita sambut Tuhan yang besar, yang ajaib ada di dalam setiap pribadi kita. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasih-Nya itu, Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa di surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami masih boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan dan kasih setia-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami hendak beribadah bersama-sama di tempat ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami boleh beribadah dengan baik di tempat ini, memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Pimpin kami dalam segala keberadaan kami di hadapan Tuhan, supaya kami dimampukan untuk boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin setiap pelayanan kami, baik pemain musik, WL, singer, asas kolektan, petugas multimedia. Urapi kami semua yang ada ya Tuhan, supaya kami dapat melayani dengan baik di dalam pimpinan tangan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terlebih kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami, setiap jemaat yang hadir di tempat ini, baik yang sudah ada di tempat ini atau mereka yang sedang di dalam perjalanan menuju ke tempat ini untuk beribadah ya Tuhan. Supaya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi hidup kami, menjalani kehidupan kami sebagai prajurit-prajurit Kristus yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pimpin kami semua ya Tuhan. Ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya Engkau akan menyertai kami sepanjang ibadah ini. Dan kami boleh berseru kepada-Mu ya Tuhan. Hosana, segala kebesaran dan kemuliaan hanya bagi Yesus Sang Raja Mulia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Boleh dong kita salam, sapa kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita percaya ya, kita di sini bukannya karena kita ingin saudara, tapi karena kita dipilih oleh Tuhan Yesus ya saudara. Kita dipilih untuk hadir dan di hari ini saudara. Mari kita memuji Tuhan saudara. Dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatan
beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, hadirkan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari kita bersorak untuk Tuhan Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Sekali lagi katakan sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Selamanya Dia berkuasa, hadirkan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sekali lagi kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Bam 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 yang kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kita percaya bahwa Yesus baik untuk kita, saudara. Tuhan Yesus luar biasa untuk kita. Perbuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh mendengar, semua musuh mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi.
justru harta yang terhebat, jauh lebih dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudara. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita boleh duduk dulu, saudara. Kita mau bawa anak-anak kita untuk masuk ke sekolah minggu, saudara. Mari anak-anak duduk ke depan. Guru-guru membantu untuk kita bersama-sama mendoakan anak-anak sekolah minggu untuk masuk ke dalam ibadah anak. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anak-anak yang sudah Tuhan serahkan kepada keluarga dan kepada kami di Rayon Baladewa ini. Kami bersyukur biar Tuhan yang melawat setiap mereka, Tuhan yang memasuki hati, Tuhan yang melingkupi pikiran mereka, sehingga mereka benar-benar melihat Tuhan dan mengenal Tuhan, terlebih di dalam ibadah anaknya. Mereka mendengarkan firman Tuhan melalui perkataan yang berasal daripada Tuhan. Kau berkati guru sekolah minggu yang mengajarkan mereka. Kau berkati mereka menjadi tanah yang subur, yang dapat bertumbuh saat mereka dewasa. Mereka benar-benar berkomitmen mencintai dan mengasihi Tuhan. Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak siap mendengar firman Tuhan. Amin. Lucu ya saudara ya. Anak-anak ini ya bagaikan benih ya saudara, yang nanti bertumbuh menjadi pengganti-pengganti kita saudara. Kita selalu doa ya saudara, bahwa anak-anak itu suatu hari bisa menjadi berkat bagi dunia saudara, bisa mencerminkan Tuhan di luar ya saudara ya. Tuhan Yesus sungguh baik bagi hidup kita ya saudara. Janji-janjinya tidak pernah meleset sedikit pun untuk hidup kita saudara. Mari kita masuk ke satu buah firman saudara. Kita merenungkan kebaikan dan kesetiaan Tuhan Yesus untuk hidup kita saudara. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Karena Dia Bapa yang selalu mengerti setiap kita. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan-Mu ku janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji
akan mengikuti Engkau Tuhan. Kemanapun Kau menyuruh kami untuk pergi, kami akan ikut Tuhan. Apapun yang Kau tugaskan untuk kami Tuhan, kami akan ada Tuhan. Karena kebaikan-Mu dalam kami semua. Kuatkanku, rasakan
Dan saat ku berharap, ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Kami menghormati akan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Oleh sebab itu kami bawa roh, jiwa dan tubuh kami seutuhnya di hadapan-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami agungkan. Dan saatnya tiba, kami mau duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu, sehingga kehadiran kami di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini membawa sukacita dan kemenangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap pribadi anak-anak-Mu, sehingga kami boleh pulang membawa berkat yang berkelimpahan daripada Engkau. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, dia hanya menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami beralaskan doa kami. Yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk, shalom. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala beserta dengan Ibu, seluruh pengurus dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya diberikan tema bahaya disersi. Kata disersi memang masih asing di telinga banyak orang awam. Terlebih ibu-ibu rumah tangga yang biasanya banyak aktivitas di dapur. Kata disersi pastilah asing bagi mereka. Disersi tenaon, lamun terasi, kacang hijau, bawang bodas, nyaho, desersi mah ngerti. Memang Bapak Ibu, kata desersi ini hanya populer di kalangan TNI, ya, di kalangan kemiliteran dan ketentaraan. Karena begitu besar dan beratnya tugas daripada seorang prajurit TNI atau Polri untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI, maka setiap warga negara Indonesia yang rindu dan menginginkan untuk menjadi seorang prajurit TNI atau Polri dari tingkat dasar, Tamtama, Bintara, sampai tingkat menengah, perwira, mereka harus dibekali dengan pelajaran, pelatihan, pembekalan agar mereka
bisa memaknai apa yang terjadi dan akan dilakukan di dalam bidang ketentaraan. Mereka harus mengetahui tugas tanggung jawab dan juga mengetahui apa yang menjadi tata tertib dan larangan di dalam kedinasan Tentara Nasional Indonesia yang mencakup peraturan dan perundang-undangan nomor 34 tahun 2004 dan Sumpah Prajurit dan Sabta Marga yang ada di pasal yang ke-25. Mereka harus tahu. Lalu bagaimana kalau mereka melakukan disersi atau pengingkaran tugas? Dengan sengaja atau tidak sengaja, mereka meninggalkan atau melarikan diri dari tugasnya tanpa seizin sang komandan. Tentunya ada sanksinya. Beberapa tahun yang lalu seorang polwan telah mangkir melebihi waktu yang sudah ditentukan. Berapa lamanya? Negara dalam kondisi aman 30 hari. Tapi negara dalam kondisi darurat perang hanya 4 hari. Maka polwan ini diberikan sanksi peringatan yang tegas karena melanggar indisipliner. Tetapi bagi mereka, Bapak Ibu, yang jelas-jelas melanggar dengan melakukan tindakan kriminalitas, wow, sanksinya bukan main. Selain mereka dipecat dari kedinasan dengan tidak hormat, tetapi mereka juga harus diajukan kepada Dewan Kehormatan Militer untuk diadili akan perkara-perkara kriminalitas yang dilakukannya. Contohnya Juli tahun 2022, kita sempat heboh oleh karena berita polisi tembak polisi dengan matinya seorang Brigadir Joshua di tangan seorang perwira menengah tingkat 2, Jenderal Bintang 2 yang bernama Verdi Sambo, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kok Pak Eko khotbahnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia? Oh tidak, Bapak Ibu, ada kolerasinya. Karena pada bulan Januari tahun yang baru ini, Gereja Isa Al-Masih, Jemaat Lengkong Besar dan seluruh rayonnya mengusung satu tema, yaitu Soldier in, ya bagus, tentara-tentara surgawi yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu pengingkaran tugas yang sangat berbahaya. Ayatnya terambil di dalam kitab Nabi Yunus, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya berikan PR bagi Bapak Ibu untuk baca seluruhnya di rumah, dari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berseluruh terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Siapakah Yunus? Menurut referensi yang saya dapatkan, Yunus itu satu-satunya nabi yang lahir di Galilea, wilayah Israel. Dia diberikan tugas khusus oleh Allah, menjalankan misi untuk menyuarakan berita kebenaran,
berita pertobatan kepada penduduk kota Niniwe, ibu kota dari Asyur yang notabene penduduknya kafir. Apa yang dilakukan oleh Yunus, Bapak Ibu? Alih-alih dia menurut akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak. Tapi dia justru melakukan pengingkaran tugas. Lari, tidak hanya jauh dari hadapan Tuhan, tetapi dia berani untuk membayar harga berapapun untuk pelariannya tersebut. Wah, luar biasa. Nabi ini bukan hanya nekat, Bapak Ibu, tapi sangat ironis. Karena pada pasal 1 ayat ke-9, Yunus mengatakan bahwa dia adalah orang Ibrani asli yang takut akan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, dia berani untuk membangkang perintah Tuhan. Dan bahkan melarikan diri dari hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa Yunus menyia-nyiakan panggilannya untuk melayani Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan seluruh isinya, yang layaknya dia hormati dan dia junjung tinggi? Dia harusnya tahu siapakah dirinya sebagai seorang nabi. Tapi dia harus lari meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seharusnya ada 3 hal penting yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, supaya kita tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Yunus sebagai prajurit-prajurit Kristus pada saat ini. Yang pertama, knowing the heart of God in Jesus Christ. Mengenal akan hati Tuhan di dalam Kristus Yesus. Ternyata Bapak Ibu, Yunus itu tidak mengenal pribadi Allah. Dia hanya tahu siapa Allah. Tahu dengan mengenal itu berbeda, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya akan bacakan Yunus pasal 4 ayat yang ke-2b. Sebab aku tahu, I know. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus hanya tahu, tapi tidak mengenal hati Bapa. Tahu dengan mengenal itu beda. Kita tahu presiden kita yang ke-8, Bapak Prabowo Subianto, dengan wakilnya Bapak Gibran. Kita tahu raga bumi raga. Tapi apakah saudara dan saya mengenal beliau? No. Boro-boro. Tidak, Bapak Ibu. Mengenal itu penting sekali. Karena tahu sedalamnya, tahu seutuhnya. Apalagi kita mengenal pribadi Yesus yang kita sembah. Oleh sebab itu, Yesus bertanya kepada para muridnya. Yesus ingin tahu apakah para murid mengenal akan pribadinya. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 17, yang pertama kali dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya, dia mengajukan pertanyaan yang bersifat universal. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Universal. Setiap orang bisa menjawab apa saja. Yesus tidak marah. Nah, sekarang giliran setelah Yesus menanyakan secara universal, dia menanyakan kepada muridnya secara individual, lebih
arah. Jawab mereka, ada yang mengatakan tadi ya, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, macam-macam, bebas. Nah, sekarang Yesus mengajukan pertanyaan yang individual. Lalu Yesus bertanya kepada mereka muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, ini jelas individual. Lalu kita lihat, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus memberikan apresiasi kepada Simon Petrus. Pertanyaannya, apakah Yesus puas dengan jawaban dari Simon Petrus yang notabene pastinya mewakili semua dari para muridnya? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Apakah Yesus puas dan merasa oke dengan jawaban para murid bahwa mereka semua akan mengenal pribadinya? Tidak, Bapak Ibu. Coba kita lihat selanjutnya. Matius 16 ayat 20. Lalu Yesus apa? Melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Aneh bukan? Pertanyaan Yesus sudah terjawab. Teka-teki silang sudah dipecahkan. Seharusnya Yesus mengatakan, oke, kamu sudah tahu saya Mesias. Udah sekarang sebarkan saja. No. Malah sebaliknya, Yesus melarang kepada setiap muridnya untuk mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Aneh bukan? Kenapa Yesus melarang? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, belum tiba saatnya. Yang kedua, alasan Yesus melarang para muridnya adalah konsep Mesias di pikiran para murid berbeda dengan konsep pikiran yang ada di dalam diri Yesus. Larang. Konsep pikiran para murid berbeda dengan konsep pikiran Yesus. Oleh sebab itu dia melarang, punya alasan. Sekarang kita lihat apa perbedaannya. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari itu. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Baru kemarin dia dipuji, Bapak Ibu. Sekarang enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Konsep pikiran para murid tidak sama dengan konsep Mesias pada diri Yesus. Jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid hanya mengenal hal-hal yang penting dalam diri Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal hal yang terpenting di dalam diri Yesus. Yang penting dia tahu, tapi yang terpenting mereka nggak tahu. Mereka cuma tahu Yesus itu adalah pengajar Yahudi yang hebat. Yes.
Yesus itu penyembuh yang ajaib. Oke. Yesus itu mengasihi kepada orang-orang yang papa. Yes. Yesus diharapkan akan menjadi raja. Dan kita nanti akan enak menjadi bulu balang atau menjadi semua pengikut-pengikutnya. Yes, itu penting. Tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting, saudara dan saya yang hadir di sini harus mengenal pribadi Yesus secara utuh. Yang terpenting adalah perhatikan, kita harus mengenal Dia di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya, dan di dalam kebangkitannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu berarti saudara dan saya mengenal hati Bapa, mengenal hatinya Yesus. Kenapa? Hati Yesus adalah jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Melalui penderitaannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, kita mengenal Yesus secara utuh. Bukan seperti para murid yang hanya sebagian dia kenal. Sebagai prajurit Yesus di akhir zaman, kita harus mengenal Dia secara utuh. Mengenal di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya, dan di dalam kebangkitan. Amin. Yes. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Yunus, learning the obedience behind the God's plan. Belajar untuk taat di balik rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan terhadap panggilan Tuhan itu bukan diukur melalui lamanya saudara dan saya mengikut Yesus. No. Tetapi diukur melalui sebuah ketaatan dan waktu, obedience at the time. Terkadang rencana Allah itu tidak sejalan dengan keinginan seseorang. Di titik inilah ketaatan tidak berjalan paralel dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana dengan seorang prajurit Kristus yang harus melakukan tugas pelayanannya? Saya memberikan satu contoh yang ekstrim. Saya bandingkan antara Daud dengan Yunus. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar hutang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kenapa si Daud kok mesti lari? Saudara, kita sulit untuk bisa mengerti dan memahami apa yang dipikirkan oleh Saul. Daud itu sebenarnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, bukan. Dia hanyalah seorang prajurit bawahan. Sedangkan Saul itu raja Israel yang penuh dengan kekuasaan dan kedaulatan. Wow. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Saul begitu iri dan benci kepada Daud hanya karena kalah populer. Aneh bukan? Keirihatian dan kebencian Saul inilah yang mendorong dirinya untuk melenyapkan dan membunuh kepada Daud. Karena dipandang sebagai duri dalam daging yang suatu saat akan bisa mendongkel kedudukannya sebagai raja Israel. Mau tidak mau, Daud harus keluar meninggalkan istana. Hidup merana terlunta-lunta dari satu dan
dari satu gua ke gua yang lain untuk mempertahankan hidupnya. Saudaraku, di gua Adulam ini kita melihat bagaimana Daud kecewa terhadap dirinya. Dia marah. Saudaraku, hal yang paling membunuh di dalam hidupnya saat itu yang dirasakan adalah lonely, kesepian. Tidak ada tempat untuk berbagi. Oleh sebab itu dia tengadah ke atas di gua Adulam. Untuk apa? Bermohon dan berharap kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud di gua Adulam. Dicatat di dalam Mazmur pasal 142 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik padaku. Ini seruan Daud di tengah-tengah kegalauan hatinya dan tidak ada jalan keluar. Pertanyaannya, apakah Allah menjawab doa Daud? Yes. Daud adalah seorang yang berkenan di pemandangan mata Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, perhatikan, jawaban doa Daud tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya. Tuhan tidak mengirimkan dan memberikan malaikat-malaikat turun untuk memberikan penghiburan, pertolongan kepada Daud. No, tidak. Tetapi justru Tuhan mengizinkan 400 orang, saudara bayangkan. Sebagian dari keluarganya yang merana. Orang yang terkejar piutang. Golongan-golongan yang sangat-sangat luar biasa penderitanya. Semua kumpul untuk meminta pertolongan kepada Daud. Bayangkan kalau saudara dan saya menjadi Daud. Tuhan, aku ini kan susah. Bukannya pertolonganmu memberikan penghiburan, malah engkau ngirim 400 orang yang kayak begini nih. Ini tambah menyusahkan aku, Tuhan. Betul nggak? Wajar nggak? Daud menginginkan ada penghiburan, kekuatan batin yang dari Tuhan. 400 orang yang nasibnya lebih buruk dari Daud. Apa yang dipikirkan oleh Daud tidak sama dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus belajar seperti Daud. Behind the plan of God. Apa sih di balik rencanamu Tuhan? Saudaraku, saudara dan saya sebagai orang percaya boleh. Sekali-kali kita mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Yes, boleh. Dan itu mungkin bisa terjadi. Tapi kita tidak boleh terus-menerus dalam kondisi seperti itu. Doa jawab. Wah, saudara dan saya akan menjadi seorang yang self-pity. Mengasihani diri sendiri. Tidak peduli sama orang lain. Saudara egosentris. Doamu itu hanya untuk kepentinganmu sendiri. Doa syafaatmu itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Cara Tuhan menolong Daud, cara Tuhan menyelesaikan pergumulan Daud adalah dengan menyuruh dia memberikan penghiburan bagi orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Wow. Gimana kalau itu saudara? Gimana? Cara Tuhan ajaib.
masih the plan of God. Rencana Tuhan bagi Daud itu apa? Rencana jangka pendek Tuhan. Tuhan melihat ternyata setelah Daud memberikan penghiburan kepada mereka 400 orang, dirinya sendiri merasa terhibur, Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Dan rencana Tuhan jangka panjang. Hai Daud, mengertilah engkau. Ketika suatu saat nanti engkau akan menjadi Raja Israel secara utuh semuanya, engkau akan menjadi raja yang tangguh luar biasa. Kenapa? Engkau akan sanggup mengatasi segala masalah yang terjadi, yang ada di dalam pemerintahanmu, baik bawahanmu maupun rakyat jelata. Engkau tangguh menghadapinya. Wow, ini the planning of God. Gak sama dengan rencana Daud, itu rencana Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, Gua Adulam dipakai oleh Allah untuk merecovery, memberikan pemulihan seutuhnya terhadap pribadi Daud. Dibangkitkan semangatnya, dibangkitkan imannya yang mulai goyah, dibangkitkan untuk bergerak maju. Engkau adalah prajurit yang sejati, jangan menyerah. Di Gua Adulam, Allah merecovery keberadaan dari Daud. Lalu saya bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Yunus. Yunus pasal 2 ayat 7 sampai ayat 9. Ketika jiwaku lebih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Selanjutnya, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Orang itu kalau udah kejepit, kepepet, mau mati, baru insaf, baru sadar. Di perut ikan yang sudah tidak berdaya dan mau mati. Inilah seruan daripada Yunus, sang nabi yang melakukan disensi. Bagaimana cara Allah memulihkan? Akan pribadi daripada nabinya yang rusak total. Saudaraku, ternyata doa Yunus ini membawa satu perubahan di dalam dirinya. Ketika dia sudah dilemparkan ke tepi pantai, datanglah firman Tuhan kepadanya untuk pergi ke Niniwe. Sekarang apa yang dilakukan oleh nabi ini? Wow, berbeda. Dia mau pergi ke Niniwe. Wow. Dan ketika dia mau, pengurapan kuasa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Tercatat apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus di Niniwe merupakan KKR yang terbesar, tersukses di dalam Alkitab. 120.000 orang Niniwe bertobat. Mana ada? Tidak ada. Ini KKR yang tersukses. Terus berapa? 3.000 jiwa. Setelah itu 5.000 jiwa. Ini 120.000 jiwa. Wow. Saudaraku, bagaimana cara Allah untuk merecovery akan nabinya yang sudah rusak ini? Nanti saudara baca di rumah. Pengajaran pohon cara. Walaupun Alkitab tidak memberitahukan kepada kita pembacanya
apakah Yunus mengalami satu recovery? Tapi saya percaya nabi ini pasti akan bertobat, saudara. Karena apa? Musuhnya sudah merdeka total 100%, sudah diampuni oleh Tuhan. Niniwe adalah musuh bagi Yunus, tapi Niniwe adalah kesayangan daripada Allah. Beda bukan? Beda, Bapak Ibu. Yang ketiga, appreciate the God's call. Menghargai, menghormati akan panggilan Tuhan. Pergumulan daripada hamba Tuhan, pergumulan dari pelayan Tuhan, pergumulan dari prajurit Kristus di masa kini dipengaruhi oleh 3 dimensi. Dimensi spiritual, dimensi sosial, dimensi psikologis. Dan ini berpulang kepada seorang hamba Tuhan, kepada seorang pelayan Tuhan, kepada seorang prajurit Kristus yang terpanggil di dalam diri masing-masing. Apakah mentalitas, apakah prioritas yang utama yang dia lakukan untuk Tuhan? Apakah karakternya bisa diubah ketika dia menjadi manusia baru atau ciptaan yang baru? Semua tergantung dari individu, sang hamba Tuhan, pelayan ataupun prajurit Kristus. Bila mana mereka menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, mereka pasti sanggup untuk melakukan tugas pelayanan. Tetapi kalau mereka tidak siap dan tidak sehat rohaninya, saya percaya dia akan gagal di dalam melakukan tugas panggilan dan pelayanan ilahi. Yakin saya. Integritasnya dipertanyakan. Kemudian tidak bisa berubah karakternya, sehingga dia pastinya akan menjadi orang yang gagal karena tidak siap dan tidak sehat rohani. Saudara yang terkasih, seorang pengkhotbah dan juga seorang teolog yang bernama John Piper mengatakan, to receive Christ costs nothing. Untuk percaya kepada Yesus, kita tidak perlu untuk melakukan pengorbanan. To follow Christ costs something. Untuk mengikut kepada Yesus, saudara dan saya perlu untuk sedikit memberikan pengorbanan. Tetapi ini, to serve Christ costs everything. Untuk melayani Kristus, kita harus melepaskan semua hak kita. Harga sebuah panggilan dalam melayani Tuhan adalah mengorbankan segala-galanya. Uang, waktu, kesempatan, dan bahkan nyawa untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, banyak orang yang suka untuk dilayani, tapi tidak mau melayani. Bahaya. Orang lebih suka dilayani daripada melayani. Berat, Pak Eko. Dan aku yang terkasih, prajurit Kristus harus siap. Apakah panggilan itu? Ini bagian yang terakhir yang harus saudara dan saya ketahui. Apa panggilan itu? What is the meaning of God's call? Yang pertama, panggilan itu bukan pilihan. Panggilan itu bukan pilihan. Kalau panggilan itu pilihan, maka pasti muncul pertimbangan. Dan akibatnya seperti apa yang dilakukan oleh Yunus.
Aduh Tuhan, aku gak suka ini. Tapi panggilan itu bukan sebuah pilihan. Yang kedua, panggilan itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang prajurit Kristus. Tidak bisa tidak. Yang ketiga, panggilan itu hak istimewa dan kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah sendiri bagi kehidupan orang Kristen. Wow, luar biasa, saudara. Yang terakhir, panggilan itu sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada setiap prajurit Kristus. Ayo sama-sama di tahun yang baru ini, tidak kebetulan kalau gereja kita mengusung tema Soldier in Solidarity. Di minggu awal kita sudah diberkati dengan sang komandan. Minggu kedua kita diberkati dengan siap komandan. Dan saat ini kita diperingati oleh firman Tuhan. Hati-hati sebagai prajurit Kristus. Awas-awaslah. Jangan melakukan disersi atau pengingkaran janji. Siap jadi prajurit Kristus? Kok aminnya sedikit banget, Bung? Siap menjadi prajurit Kristus? Amin. Aduh, luar biasa Pak. Yes. Itu bukan sekedar komitmen Bapak Ibu. Tapi mari kita wujud nyatakan di tahun 2020 untuk kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Seperti Paulus menasihatkan kepada Timotius, anak rohaninya. Ayo kita sama-sama mengambil bagian di dalam penderitaan Yesus. Dan janganlah kamu memusingkan dengan apa yang menjadi bagianmu. Bagianmu sudah diatur oleh Tuhan. Prajurit TNI tidak pernah pusing dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Semua tercukupkan oleh negara. Dia hanya tinggal tunggu komentar dari sang komandan. Komandan kita adalah Allah yang ajaib dalam Kristus Yesus. Mau taat? Puji Tuhan. Pemain musik, silakan ke depan untuk merespon, dan mari kita sama-sama meneguhkan diri kita masing-masing melalui satu pujian yang kita nyanyikan hanya refnya saja. Bagimu Tuhan, menjadi komitmen kita bersama. Tuhan, ini aku siap untuk menjadi prajuritmu, untuk tetap menyukakan hati Engkau, sang komandanku yang luar biasa. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo kita nyanyi sebagai penyanyi. Let's go. Bagimu Tuhan
surgawi adalah panggilan yang membawa kami untuk menikmati rencana Tuhan yang indah, bukan saja untuk pribadi masing-masing, tetapi juga kepada banyak orang, bahkan seantero bangsa. Ketika Engkau memanggil kami menjadi orang percaya, kami mengucap syukur karena hidup kami masuk dalam jajaran anak-anak kerajaan, keluarga Allah, orang-orang pilihan Tuhan, prajurit-prajurit Kristus yang harus siap sedia melaksanakan tugas, mandat, amanat yang Engkau percayakan. Ketika berhadapan dengan situasi, berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan masalah, seharusnya tidak membuat kami menjadi ciut, kecil, tawar hati. Sebaliknya, membuat kehidupan kami berkata, bersama Tuhan, Engkau Allah yang besar, kami sanggup. Karena kuasa-Mu yang besar, karena penyertaan-Mu yang hebat, karena pertolongan-Mu yang sungguh dahsyat. Jikalau hari-hari ini kami mulai takut, mulai enggan untuk merespon panggilan-Mu, sehingga itu mengakibatkan bahaya disersi di dalam kerohanian kami, di dalam pengiringan kami. Tuhan, kami mohon kekuatan, kami mohon uluran tangan-Mu, sehingga membangkitkan kami, membangkitkan semangat kami, dan kami berkata, siap ya Tuhan, aku siap ya Komandan, karena Komandan hidup kami adalah Engkau. Bapa, biarlah Engkau meteraikan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Ekoronianus sudah menyampaikan firman Tuhan panjang lebar. Biarlah kami merespon dengan penuh kesungguhan, memberkati hamba-Mu bersama dengan ibu dan seluruh keluarga di dalam tugas, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan yang Engkau percayakan sebagai hamba-Mu. Tambah-tambahkan hikmat pengurapan serta kapasitas surgawi. Kepada kami semua dimampukan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Terpuji nama Bapa selamanya, kami mengucap syukur, memberkati seluruh dan jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu persiapkan persembahan kita, dan para asal diundang untuk ke depan. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Biar Tuhan yang memberkati apa yang sudah kami persiapkan ini, dan kiranya persembahan ini adalah persembahan yang datang dari hati kami dan menunjukkan respon iman kami kepada pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang memberikan persembahan ini dengan sukacita dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan berdoa juga buat gereja kami Rayon Baladewa untuk menggunakan apa yang kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan ini. Biarlah semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dan sekiranya nama Tuhan terus dipermuliakan melalui apa yang kami kerjakan di Rayon Baladewa ini. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi tangan-tangan yang memberi dan Tuhan yang memelihara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memberikan persembahan. Haleluya, amin.
dua-dua nggak ada. Oh iya, lupa dimasukin. Ini bahaya disepsi sepertinya ya. Harusnya ada dua klip ya. Yang pertama yaitu tentang pengumuman Imlek. Sekali lagi, ini saya udah memakai baju dulu karena mau syuting ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini ada syuting khusus untuk gift ya, giftnya Pak Siswanto, giftnya Ibu Nasirah yang kaum wanita, dan juga pengurus Rayon Baladewa ya. Nah, karena setelah ini ada ibadah, jadi tolong yang mau syuting itu segera siap ya. Nanti syutingnya di sini itu di belakang ada layar hijau, bukan mau ada pesta pernikahan ya, tapi kita mau syuting di situ ya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah selesai ibadah, tolong yang giftnya Ibu Nasirah, Ibu Stella dan teman-teman itu segera latihan dulu sebentar boleh. Setelah itu akan disyuting. Nah setelah itu Pak Siswanto dengan giftnya juga akan disyuting. Untuk angklung besok sore jam 5 setelah latihan kita akan syuting ya. Jadi tim angklung besok tetap pakai baju merah. Yang baju merah ini jangan dicuci dulu, besok dipakai lagi ya. Mau ganti baju boleh ya. Besok kita lebih santai. Jadi silakan yang mau bawa atribut pakai topi, pakai segala macam boleh. Karena besok acaranya waktunya lebih senggang ya. Nah semua itu akan ditayangkan nanti tanggal 2 Februari Pak Eko. Makasih ya Pak Eko untuk firman Tuhannya sampai lupa saya. Nah, thank you ya Pak Eko, Tuhan memberkati. Nah kita akan ada acara Imlek Pak tanggal 2 Februari ya. Silakan datang Pak untuk main angklung bersama lagi ya Pak dengan Ibu ya. Nah lalu klip yang kedua itu harusnya tentang bahu seru ya. Nah itu belum ada ya atau udah ada? Dua-duanya belum ada. Nanti bulan depan, minggu depan dua-duanya harus ada ya, karena untuk yang bahu seru itu akan diadakan tanggal 15 Maret. Kenapa? Karena itu pas puasa. Jadi di KBP-nya itu sepi Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai bikini kata Pak Om itu ya, nggak apa-apa, nggak ada yang melihat ya. Nah jadi pendaftaran itu sudah dimulai minggu depan itu ke Ibu Margaret dengan Ibu Nasirah. Jadi yang mau daftar bayarnya 100.000 itu boleh kepada Ibu Margaret dan Ibu Nasirah. Mungkin itu saja, dan saya sungguh menghimbau tim pelayanan untuk hadir di doa Jumat ya. Hari Jumat di tempat ini jam 6 sampai jam 7. Nanti saya bilang ke Pak Ari udah sampai jam 7 saja supaya Bapak Ibu bisa langsung makan di nasi goreng acong gitu ya. Yang belum sempat sarapan. Nah begitu saja Ibu pengumuman tambahan dari saya. Sekali lagi selesai ibadah yang mau syuting segera bersiap-siap ya, supaya kita nggak mengganggu. Karena setelah itu mereka yang ibadah dua itu suka beberes. Nah supaya suara yang beberes itu tidak masuk yang syuting, maka kita harus cepat-cepat menyelesaikan syutingnya. Dan waktu syuting paling lama satu gift paling lama ya 2 menit
Ya, jadi apa namanya benar-benar bukan 2 jam, 2 menit. Ya, jadi yang mau pakai bahasa Mandarin dihafalkan dulu supaya dalam waktu 2 menit kata-kata selesai. Gitu ya. Oke, kita akan berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Saya serahkan pada Bapak Pendeta Arya. Mempersiapkan tanggal 2 Februari ibadah Imlek di tengah-tengah kehebohan. Saya berharap Bapak Ibu juga heboh ya. Heboh baju, heboh kostum, heboh angpau dan sebagainya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pimpinan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami diberkati lewat puji-pujian, kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diberkati lewat serangkaian ibadah pagi ini yang membawa kehidupan kami semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kami dekat dengan Tuhan, maka ada kekuatan yang baru. Kami boleh menjalani sepanjang sepekan ini dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jemaat-Mu yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Apapun yang menjadi kesulitan halangan mereka, mungkin karena sakit, mari Engkau jamah, mari Engkau lawat, dan berikan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Jika mereka dalam pergumulan pekerjaan, pergumulan usaha, Engkau pun hadir di dalamnya, dan Engkau memberikan lapangan pekerjaan yang terbaik. Di dalam pergumulan studi masa depan, kami tahu bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh harapan. Bapa, kami menyerahkan seluruh dan jemaat-Mu yang boleh hadir, yang sudah hadir, yang sudah memberikan ruang hati sekaligus waktunya untuk bersama-sama beribadah dan diisi oleh berkat-berkat rohani. Kami tahu pasti perjalanan hidupnya disertai oleh tangan Tuhan yang ajaib. Bapa, serangkaian program kami mempersiapkan ibadah Imlek pada awal bulan Februari. Tuhan, kami rindu bila nuansa ini membawa kami boleh menikmati keakraban, kekeluargaan, di mana kami boleh bersama-sama menghargai nuansa Imlek menjadi bagian dari ibadah, dari perjumpaan dengan Tuhan dan dengan sesama. Kau memberkati persiapan-persiapan oleh para panitia. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Dari aser, para kolektan, multimedia, soundman, barisan, worship, pemusik, juga seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan tanpa terkecuali. Kami serahkan karena kami tahu bahwa apapun yang diperbuat, apapun yang dikerjakan, apapun yang sudah dilakukan untuk Tuhan, maka di sana Tuhan menyediakan upah dan berkat yang luar biasa. Dan bila sebentar kami melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini, Tuhan Engkau memimpin kami dengan penyertaan-Mu yang luar biasa, dengan Immanuel yang selalu berserta dengan kami. Kami boleh rasakan kami berjalan melangkah dengan iman dan dengan sukacita. Terima kasih Bapa di dalam surga, sebab tidak ada sesuatu yang sia-sia yang kami berikan, yang kami tabur untuk Tuhan. Kami teringat untuk Gesos Tulip ini, Tuhan memberkati manajemennya, usahanya, segala hal yang dikerjakan Tuhan, yang atur tamu-tamu Gesos, Tuhan memberkati sehingga mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami, boleh diberkati lewat ibadah. Tetangga sampai kiri kanan gereja di mana kami beribadah, Tuhan pun juga akan mengerjakan hati mereka untuk mereka boleh mendengar kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan. Ditinggikan dan dipermuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuliakan dan meninggikan nama Tuhan di pagi hari ini, jalani sepanjang sepekan bersama dengan Tuhan. Jauhkan dari bahaya disersi, jauhkan dari bahaya mengingkari panggilan Tuhan. Beranilah berkata, aku siap melakukan yang terbaik bagi Tuhan, karena di sana Tuhan menyertai engkau. Mari arahkan mata hati, tengadakan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Memberikan
Lani. Kanan